Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Falevi, NIM 18067017 dengan mata kuliah perpindahan panas. Yaitu saya akan menjelaskan materi tentang perpindahan panas konveksi paksa. Pertama itu kita melihat dari perpindahan konveksi paksa itu membahas tentang perpindahan panas antara permukaan terluar dari sebuah benda padat dan fluida yang mengalir di atas benda tersebut dengan berbagai mekanisme aliran seperti oleh pompa, fan, dan blower. Contohnya perpindahan panas antara cairan dan cairan pada head exchanger, sebuah pompa yang mengalirkan fluida dingin dalam pipa yang panas, perpindahan panas pada sirip-sirip radiator mobil dan kondensor AC, serta panas pada CPU komputer oleh blower atau fan. Kemudian mekanisme perpindahan panas konveksi paksa adalah sangat komplit. Mekanisme perpindahan panas dari sebuah benda padat ke fluida merupakan kombinasi antara perpindahan panas, konduksi, dan konveksi. Padat lebih tinggi daripada fluida kerja. Ya, langsung aja ke konsep dasar perpindahan panas konveksi. Pertama itu perpindahan panas antara fluida dan permukaan benda padat. Yang kedua, erat dengan distribusi temperatur dan kecepatan aliran di atas permukaan benda padat tersebut. Yang ketiga, artinya faktor distribusi temperatur dan kecepatan adalah suatu hal yang sangat penting dipelajari pada perpindahan panas konveksi paksa. Yang keempat, berikut juga akan dipelajari konsep kecepatan dan lapisan batas termal. Kedua, beberapa parameter yang tak berdimensi dalam hubungannya perpindahan panas konveksi paksa. Dalam ilmu perpindahan panas, semua karakteristik perpindahan panas konveksi paksa di atas dapat dirangkum dalam bentuk parameter tak berdimensi. Sebuah benda padat disebut sebagai bilangan Nusselt, bilangan Pratt PR, dan bilangan Reynolds. Bisa kita lihat di bawah ada bilangan Nusselt, bilangan Pratt, bilangan Reynolds. Bisa kalian lihat rumusnya. Kemudian parameter tak berdimensi. Perpindahan panas oleh aliran di atas sebuah benda padat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, pola aliran, sifat fluida, geometri benda, dan kondisi permukaan benda. Pola aliran dikarakteristikan sebagai laminar, transisi, dan turbulen. Sifat fluida yang mempengaruhi perpindahan panas adalah massa jenis fluidanya, konduksi termal fluidanya, viskositas dan panas jenis fluida, sedangkan geometri benda seperti pelat datar, silinder, bola atau tabung, dan banyak jenis geometri lainnya. Yang pertama itu ada lapisan batas kecepatan atau bahasa Inggrisnya velocity boundary layer. Perhatikan gambar di bawah. Sebuah aliran fluida kental di atas permukaan sebuah pelat datar X adalah koordinat sumbu mendatar. Sepanjang pelat datar sejajar dengan arah aliran fluida, yaitu Y adalah sumbu vertikal yang tegak lurus terhadap pelat datar. Kemudian fluida mengalir dengan kecepatan U dan mengalir di sepanjang pelat. Bisa kalian perhatikan gambar di bawah, yaitu adalah lapisan batas kecepatan. Kemudian ada koefisien tahanan. Perbedaan kecepatan dalam lapisan batas menimbulkan gaya tahanan aliran fluida di atas benda padat. Menghitung gaya tahanan dalam aliran fluida merupakan suatu hal yang menarik. Untuk mendapatkan laju perpindahan panas pada sebuah benda padat, tegangan geser di permukaan dinding di beberapa lokasi X dihubungkan dengan gradien kecepatan. Kemudian ada koefisien perpindahan panas konveksi paksa. Penentuan nilai koefisien ini suatu yang sangat penting dalam penghitungan laju perpindahan panas. Sebagai ilustrasinya, aliran fluida panas temperaturnya T mengalir di atas sebuah pelat dingin dengan temperatur Tw. Kemudian aliran laminar di atas sebuah pelat datar. Kemudian yang terakhir distribusi kecepatan.
dihitung dengan sistem sepasang persamaan diferensial parsial yang disebut dengan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Sebagai contoh sederhana pada pemecahan persoalan aliran lamin hadir sepanjang plat, kecepatan aliran dikarakteristik dengan dua komponen. Pertama, karakteristik U, X, dan Y dalam arah aliran paralel terhadap permukaan plat, dan yang lain V, X, Y tegak lurus terhadap permukaan plat. Baiklah, saya langsung merangkum dari perpindahan panas konveksi paksa ini adalah model perpindahan panas konveksi yang mana aliran fluidanya digerakkan oleh usaha lain dari luar sistem. Aplikasi mekanisme perpindahan panas konveksi paksa banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di radiator mobil, konselor alat pendingin AC atau kulkas, dan banyak lainnya. Besarnya panas dan dapat dipindahkan pada mekanisme perpindahan panas konveksi paksa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang tadi: pola aliran, sifat fluida, geometri benda, dan kondisi permukaan benda. Pola aliran dikarakteristikan sebagai laminar, transisi, dan turbulen. Dalam ilmu perpindahan panas, semua karakteristik perpindahan panas konveksi paksa di atas dapat dirangkum dalam bentuk parameter tetap pada dimensi sebagai bilangan Nusselt, bilangan Parrot, dan bilangan Reynolds. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.